dan non-invasif. Di mana pengkajian ini secara invasif adalah pelan-pelan, yang lainnya dengerin temennya. ulang ya guys. Jadi pemantauan hemodinamik pasien adalah suatu pengukuran untuk menilai status sistem kardiovaskular yang dapat dilakukan secara invasif dan non-invasif. Pengkajian secara invasif adalah dengan memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah atau rongga tubuh. Sedangkan pemantauan secara non-invasif dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik maupun monitor pasien. Tujuan dari hemodinamik ini yaitu membantu mengidentifikasi kondisi pasien, mengevaluasi respon terhadap terapi, menentukan diagnosis medis, serta memberikan informasi mengenai keadaan sistem kardiovaskular. Pasien menggunakan minimal 2 identitas, nama lengkap dan tanggal lahir. Tetap dari awal ya, selamat pagi Pak, kenalkan, selalu begitu. Orang nggak mungkin nih pasien tiba-tiba datang teman-teman, Pak namanya siapa, dia bingung nih siapa. Itu biasakan seperti itu. Jadi walaupun di situ nggak ada, tapi di ruangan nggak tiba-tiba orang nanya, Pak namanya siapa gitu. Jadi ada introduction. Biasakan kita nanti itu menjadi suatu kebiasaan kita yang memang harusnya seperti itu. Yuk silakan. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya Pak? Kenalin dulu saya. Oh iya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, saya perawat Ika, saya perawat yang menjaga ruangan ini dari jam pagi sampai jam siang nanti. Tolong sebutkan. Boleh Bapak bantu sebutkan nama teman-teman lahirnya Pak? Oke, dicek ya Pak. Oke baik, sudah sesuai. Jelaskan tujuan dan angka lengkap prosedur. Oke, jadi hari ini saya akan melakukan pengecekan hemodinamik Bu. Ya, nggak usah, saya mau ngeliat tanda-tanda, mengukur Pak. Saya akan mengukur tensi, tekanan darah Bapak. Jadi hari ini saya mulai dengan pengecekan tensi, tekanan darah, kemudian untuk mengecekkan saturasi oksigen, pernapasan Bapak. Ya, boleh hemodinamik, takutnya dia nggak ngerti, boleh. Oke. Hemodinamik Bapak, seperti tensi, tekanan darah, Bapak cuma 3 menit, nggak ada rasa sakit. Jadi tapi pasiennya nggak grogi, nggak sakit ya Pak. Gitu. Pasti tahu bahwa ini tidak sakit. Orang kan takutnya diapain saya, takut sakit. Seorang Ibu. Jadi kita, jadi saya sekarang akan melakukan pengecekan hemodinamik. Hemodinamik itu diantaranya ada tekanan darah, pengecekan saturasi oksigen. Jadi ini akan berlangsung sekitar 3 menit yang lama dan itu rasanya nggak sakit kok Pak. Lalu siapkan alat dan bahannya. Siapin alat. Nah tadi si alat menjaga itu privasi. langsung ada. Ini kan yang pertama kalau nggak salah mengukur CHP dulu ya. Nah, kalau sejatinya pasang ini dulu baru ini, tapi nggak apa-apa, ikutin itu sekali lagi. Berarti ini langsung deketin, jadi kamu nggak bingung deketin. Berarti suruh ngapain? Dekatkan alat. Tutup tirai terlebih dulu. Ya, tirai. Lalu lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Ya, itu tangannya gimana? Saya belum lihat nih. Pokoknya nanti kalau besok ujian, handcuff masih 1 bed ya. Nggak mau muter-muter, saya kadang nggak, tiap bed harus ada, nggak boleh. Lalu mengukur tingkat kesadaran secara kuantitatif dan kualitatif seperti nilai respon mata, respon verbal, respon motorik, dan menginterpretasikan nilai GCS. Gimana? Mengukur GCS gimana? Kalau mata kan pasiennya sadar ya, nak. Kita panggil itu Bu. Ya. Untuk E-nya Coba dibacain mau GCS apa? Tadi yang awal GCS ada dalam lembaran sebelumnya ada GCS. Ini kebetulan pasiennya sadar, kita tahu dia GCS. Dia E-nya pasti 4. Tingkat kesadaran kualitatif kompos mentis GCS 14 sampai 15. Ini harus apal ya. Koma tuh berapa? Keadaan seorang sadar Kompos mantis tuh berapa? masuk E. yang E ini yang skor 4 ya dikatakan spontan. Nilai 3 ini ketika pasien dipanggil namanya ia memelekkan matanya, membuka mata. Lalu yang kedua itu Nilai diberi tekanan. Nilai 2 jika pasien diberikan tekanan. Lalu yang nilai 1 ini
Tidak ada respon. Maksudnya gini, kalau menilai GCS mata, itu nilainya 4. Kalau tidak buka spontan, berarti buka mata nilainya 4. Kalau pasien lagi itu kita panggil Pak, dia buka. Tapi Sabtu lagi tidur ya, jadi sebenarnya dia buka mata kalau lagi tidur. Tapi kan ada kondisi pasien memang males, dibuka mata baru dia bangun ya gitu. Itu 2. Tapi kalau memang lagi tidur berarti buka mata spontan. Ingat, Papa, apalagi dia tahu namanya, berarti E-nya nilai 4. Kecuali dia tidur terus agak males pasiennya tidur terus tapi dibuka mata, berarti 2. Kalau 4 tuh kayak kita nih, kopos mentis itu dia tahu namanya, tahu hari-hari apa, dia ingat hari ini hari apa, dia ingat itu kayak kita, kesadaran itu namanya GCS-nya soporus comatus 4, 6, 5 berapa, 15 kan? Ya. Nah, satu saat misalnya kok dia dibangunin nih, dengan itu nggak bangun, dengan rangsang nyeri. Rangsang nyeri bisa dengan apa? Bisa dengan ditekan. Kalau ditekan di cemengrenyit aja berarti buka matanya nggak buka nih. Berarti berapa tadi E-nya? 2. Dia buka mata dengan rangsang nyeri. Oh, dia buka. Tapi pada saat dengan rangsang nyeri dia nggak buka mata, cuma gini-gini aja, tapi tetap tidak buka. Kita di sini indikatornya buka mata ya, bukan mengernyit. Jadi pada saat kita tekan nih, dadanya dia nggak buka mata, nilainya 1. Kalau dengan rangsang nyeri dia baru buka, nilainya 2. Kalau dengan panggilan 3. Kalau spontan 4. Itu berarti yang E. Satu lagi apa lagi? Yang verbal. Verbal, baca kan? Verbal itu nilainya ada 5, misalkan orientasinya baik, berarti dia skornya nilainya 5. Kalau misalkan si pasiennya ini bingung, skornya 4. Kalau misalkan pasiennya menjawabnya tidak sesuai, itu 3 skornya. Kalau misalkan suara pasien tidak jelas, skornya 2. Jika tidak ada respon, skornya 1. Nah, kalau nilainya tadi 5, pasiennya tahu nih, oh bapak aja saya namanya, jangan yang susah-susah dulu. Oh, bapak namanya siapa? Oh, mulai yang paling gampang, tanggal lahirnya dia inget. Pak, ini di mana? Oh, kok saya di rumah sakit. Kalau dia bilang hari apa lupa ya, jangan kita bilang langsung. Kan wajar orang di rumah sakit ini hari apa. Jangan kita langsung mengambil berasumsi dia nggak inget. Tanya dulu anaknya berapa. Bapak anaknya berapa? Pak, bapak di sini 2 hari. Kemarin masuk tanggal sekian hari Rabu, ini udah hari Kamis ya. Berarti ingat. Nah, kalau daripada satu ngomongnya ngaco-ngaco udah, di mana ya? Nggak tahu, saya pusing, dia lemes. Nah, itu berarti nilainya 4. Kalau 3, dia cuma mengeluh aja, ngomongnya udah meracau, nggak beraturan. Yang di bawahnya lagi? Gumam doang. Ini lagi? Responnya diem aja, nah itu. Ya. Lanjutnya lagi verbal. Lalu yang ketiga itu ada merespon motorik. Nilainya itu ada 6, yang skornya 6 itu mengikuti perintah. Jika pasiennya misalkan disuruh angkat tangan, dia angkat tangan. Ya. Lalu yang kelima itu melokalisir nyeri. Yang keempat itu menarik dari nyeri. Yang ketiga itu fleksi abnormal. Yang kedua itu ekstensi abnormal. Yang pertama itu tidak ada respon. Ya. Jadi maksudnya gini, Pak angkat tangannya. Jadi harus ya pada saat motorik, Pak angkat tangannya. Angkat lagi lebih tinggi. Satunya lagi tangan kanan. Bapak tekuk kaki kanan. Tekuk kakinya. Tekuk ini. Nah, ini berarti dia bisa ya. Atau kita mau pegang, Bapak coba tahan, saya tahan, angkat tangan ini. Nah, berarti Bapak angkat tangan. Nah, itu berapa tadi namanya? Yang kelima apa? Melokalisir nyeri. Nah, dia diem aja nih. Tapi pada saat kita cubit di sini dia narik. Nah, itu namanya lokalisir nyeri. Lanjutnya? Menarik dari nyeri. Nah, dia tarik, dia bisa. Dia cuma geser doang. Kalau dia bisa narik, ngelawan. Mungkin dikasih cubit ini sampai sini aja. Kalau tadi melokalisir dia tahu nih gini-gini. Kalau dia melokalisir dia udah mulai ada ngelawan. Nah, lanjutnya? Fleksi abnormal. Nah, dia begini langsung. Koma yang ada koma. Lanjut lagi. Ekstensi abnormal. Nah, ekstensi ya. Berarti tinggal begini atau begini. Itu udah abnormal. Lebahnya mau diem aja, ngapain? Oke? Sampai sini pamit ya respon. Sampai sini bisa pamit. Ekstensi dia begini semua nih. Keluar semua, keluar ekstensi keluar. Udah dia begini. Ya.
Nanti pada dirangsang dia begini, terus langsung begini. Jadi itu ada nilainya sendiri. Ya, dipelajari itu tiap hari dipakai. Jadi kalau materi saya tuh benar-benar pakai yang teman-teman tiap hari pakai. Ada pasien nih masuk dengan stroke, pasti GCS-nya berapa deh, GCS-nya berapa gitu. Kita lapor ke DPJP-nya, begitu DPJS-nya langsung kan, wah GCS langsung kan konsul, kita kan udah code stroke. Begitu kita salah menilai GCS-nya, habislah kita. Karena kamar bedah udah buka, kan code stroke gitu, kita udah ada kodenya. Begitu masuk di UGD, nah semuanya dokter bedahnya lagi ngapain ditinggal, OK langsung disiapin, ICU disiapin, laboratorium siapin. Begitu kita lihat ternyata salah GCS, apa yang terjadi? OK udah disiapin, semuanya disiapin, dokternya udah stroke, semua dokter bedah sarafnya, labnya udah hadir, begitu kita salah GCS-nya. Nah bisa bayangkan sendiri, biasanya nggak usah cerita deh. Pasti sayang ditelepon. Insiden keselamatan pasien. Saya juga capek ngauditnya kan gitu. Jadi sederhana kan sebenarnya. Ayo ulang tadi, kalau mata gimana? Spontan. Yang kedua panggilan. Udah. Lanjutnya itu diem aja. Kalau yang kedua verbal gimana verbal? Orientasinya bagus. Yang selanjutnya Bingungan. terus Katanya tidak sesuai. tidak sesuai. Yang selanjutnya ngerang-ngerang gitu kalau kesakitan kan. Nah, gitu. Malah kadang nggak suara, lebihnya nggak ada suara. Sederhana kan. Ingetin, bayangkan, jangan menghafal. Saya lagi jangan menghafal lupa. Tapi teman-teman lihat, cari misalnya di YouTube, lihat. Nah, kita di rumah sakit udah ada code stroke, udah ada code STEMI namanya. Jadi begitu pasien masuk, oh ternyata code stroke, kita dia langsung nih di sentral. Jadi seluruh akses lini udah siap. Karena kita bekerja dalam waktu, jangan sampai kitanya salah menilai GCS-nya. GCS kan sederhana, tapi dampaknya besar. Dengan stroke GCS sekian mau cepat operasi, di bawah 5 operasi kepala. Orang pasien-pasien yang disekan udah dipinggir-pinggirin gitu. Kita masuk, pasiennya kadang pasiennya baik-baik aja, atau sebaliknya. Nah itu, jadi padahal kan menilai GCS sederhana. Jangan sampai nanti karena kita penilaian kita yang tidak sesuai, banyak hal-hal yang dirugikan. Paham sampai sini? Silakan sederhana. Oke, lanjut. Yuk silakan kamu gimana cek tadi GCS-nya. Yang pertama saya akan mengecek untuk bagian E-nya, bagian matanya. Karena Langsung aja gini. Jadi kan nanti kamu kalau ujian kan langsung, nggak usah pertama saya nggak usah langsung aja Pak. Jadi seolah-olah memang kamu melakukan. Jadi secara spontanitas, jadi melakukan gitu. Pak buka matanya. Oh kan sadar. Bapak tolong sekarang Bapak udah nikah atau belum misalkan gitu. Bapak kerja di mana? Oh ya kerjanya di mana? Kan dia kan masih muda misalkan. Oh berarti dia inget nih semuanya. Iya verbal. Untuk ngeceknya yang lainnya pakai tangannya, pakai kakinya. Karena pasien sudah membuka mata, jadi saya nggak ngecek. Jadi ini saya akan menanyakan, Bapak rumahnya di mana Pak? Aku udah pertanyaannya kayak sehari-hari aja. Iya sehari-hari aja, boleh yang harus sehari-hari, yang hari aja kerja di mana, anak berapa, gitu. Di mana, yang sehari-hari. Bapak tahu nggak kita Bapak di mana? Di rumah sakit ya. Sebelah kanan lagi lebih tinggi lagi, di sebelah kirinya lagi lebih tinggi lagi. Ini boleh turun dulu? Nggak boleh. Bapak boleh angkat kaki sebelah kiri. Saya turunin Pak. Yang sebelah kanan. Tekuk ya, masih maksimal karena ada orang yang nekuk nggak lama dia jatuh. Kalau cuma segini bisa, jadi kelemahan itu dia masih mantap begini. Karena ada orang yang segini nggak lama kakinya jatuh, berarti itu ada kelemahan. Jadi nekuk Pak, coba tekuk maksimal gitu. Bapak Udah berarti udah GCS kan? Oke. lalu interpretasinya Berarti interpretasinya udah di kita kan, nanti nyentuhnya belakangan. Nanti udah tahu nih, oh ternyata E-nya sekian, IMP-nya sekian. EMP kalau saya biasanya gitu. Kai motorik verbal. Nah itu di dokumentasi yang Nanti kan sudahnya ada nih dokumentasi ICU, mana sih lembarannya ada, coba.
Nah, ini ada di sini. Lalu selanjutnya mengukur JTMP yang pertama itu, posisikan pasien elevasi 30-45 derajat atau semi-volar dengan leher rileks dan menoleh sedikit ke arah berlawanan sesuai pena jugularis yang akan dinilai. Jadi 30 ini dia aja naikin dikit, Pak. Saya naikin dikit ya. Ini bantal ini udah 30 derajat nggak sih sebelumnya? 30 45. Berarti kira-kira segini. Naikin dikit aja. Contoh, Pak saya naikin dikit ya. Coba Pak saya naikin dikit ya. Lanjut. 45. Kamu masih ingat? Nanti pengujinya akan nanya. Naikin dikit karena udah pakai bantal. Dikit aja. Anggap 30 sampai 45 derajat. Ya, nggak usah tinggi-tinggi. Angkat kan boleh 30 sampai 45. Selanjutnya cari pulsasi tertinggi atau tingkat bendungan dari vena jugularis internal. Kak, maaf ya, saya pun ini lihat miring. Bapak miring ya, gitu. Jadi miringnya berlawanan dengan kita. Nah, ini karena masih bagus dia. Nah, ini pena di sini begini. Nah, ini ada cari penanya. Tahan dulu nih di sini nih, tahan 2 tangan. Ini di sini. Langsung kelihatan ya. Kita tekan makanya. Kelihatan nih. Tekan sebentar, atasnya tekan. Nah, ntar dia naik nih, jadi melembung di sini nih ada. Pokoknya ada penis. Ayo siapa temannya yang deketin? Ini deketin. Kita cari yang di sini kan dia bercabang. Ini tuh Bu. Ditahan dulu nih ya, ditahan dulu nih. Nih tahan. Nih. Pertama ini kan ada tulang ini, nah ini nih. Nih ini kan ada otot. Nah nih, ini kita tahan. Tinggi nih. Ini kayak ada bekas impuh nih. Nih lihat. Lihat jari saya. Nih ya. Ayah. Nih nanti yang ditahan yang lepas yang atas dulu. Nah, atasnya nanti akan kelihatan nih penanya. Nah, cari di sini kamu pena yang teratas karena dia kan masih bagus. Pencet lama pun dia nggak, tapi akan kelihatan nih. Kayak pasang infus aja tuh kelihatan penanya. Nah, karena dia normal. Cari yang gede. Nah, di sini anggap di sini, ya. Mana penggaris? Ini kan ambilnya yang datar nih di sini datar. Ini yang ingat, yang vertikal dan horizontal, jangan kebalik, nggak bakal nemu sampai besok. Garisnya posisi gini. Lalu selanjutnya harusnya ini dulu biar lebih mudah saran saya. Angel of Louis dulu. Silakan. Tempatkan penggaris pertama secara vertikal pada angle of Louis. Kan nyari Angel of Louis dulu, makanya harus nyari Angel of Louis dulu. Itu nanti cari Angel of Louis-nya dulu. Karena ini dulu baru ini buat. Iya, karena kamu udah gini lepaskan penggarisnya, kamu gimana megangnya secara rasional. Kalau ikutin itu secara rasional, kamu lagi begini bukanya gimana? Ini bajunya belum dibuka. Nanti sebelum mencari pena, buka dulu bajunya. Di sini ada kulit percabangan pena tuh, kelihatan banget. Tuh, ditahan dan ngejendol. Tuh. Nih, tahan dua-dua tuh ngejendol. Ya kan? Coba lihat di sini ngejendol loh. Dilepas dan ini nih ada atas ditahan di kanan atas bawah. Ya kan ngejendol. Tarik yang paling tinggi. Ayo coba dibuka dulu, Bang. Maaf ya, coba temennya buka dulu bajunya. Iya. Semuanya Bu. Semuanya. Bajunya nggak pakai aja, nggak apa-apa, segala aja yang jelas tulis maaf kan. Maaf ya. Kan angel apa tengah-tengah nih. Ini tengah-tengah kan ada lubang cekuk apa sih cekungan. Nih ini cekungan. Hitungnya bukan dari sini, ini tulang iga ya. Kosta kedua, tulang pertama satu, nih ada tulangnya. Ini dua nih. Tulang kedua, minggir ke sini. Nah inilah Angel of Louis. Bisa dipahami? Nih, mulai nih, nih bolongan nih, cekungan kan? Nah, iganya cari satu, tulangnya cari tulang ke satu. Ini tulang kedua nih, berarti sini nih. Nih udah nonjol dikit. Geser ke tengah Bu ya. Iya nih cara ini, nah ujungnya sini nih Angel of Louis. Nah tadi kan taruh sini Angel of Louis-nya udah tahu kan, arahkan kamu garisnya mana nih? 0 di bawah ya, jangan kebalik. Nih 0. Sini.
0 angel apa? Satunya lagi coba miring Pak tadi Pak. Nah ini ke sini. Nih tadi kan di sini. Kamu ini 90 derajat, tingginya siapa nih? Berapa senti nih? Ayo. Berapa? Yang bawah? 2. 1,5 sih Bu. Berapa? Satu Oke, 1,5. Udah lurus kan 90 derajat kan? Udah. Nah, berarti 1,5 tambah 5,5 gitu. Jadi kalau disesuaikan nggak sesuai. Nah boleh kamu Pak buka baju dulu ya. Ukur nih angel oculusnya sama ini masih sama ya Jajar. Dia nggak jauh kok, paling kalau normal paling 0. Sampai ke bawah 0 nggak apa-apa, 0 kan tambah 5 atau 1 atau 2. Normalnya berapa tadi kalau JPP belum ngasih jawaban? 6 sampai 8 satuannya CMH 2O 6 sampai 8 berarti 1 normal, 2 normal. Dia nggak mungkin lebih kalau dari sini pasti 0. Karena kan dia normal. Coba hitung sayang, hitung ukur. Ukur. Nggak apa-apa, nggak usah dibuka nggak apa-apa. Kan saya tadi nyari ini. Kalau nggak dibuka nggak apa-apa kan dibuka ya. Ini bukan ini clavicula bukan iga, ini tulang nih. 1 tulangnya benar-benar tulangnya. Ini tulang ini. Nih, nah tulangnya ya bukan yang kosongnya yang nonjol. Yang kencang-kencang kasihan. Oh ini kosong, ini tulang. Jangan yang kosong tulangnya. Kalau EKG kan yang kosongnya interkostal. Kalau ini tulangnya. Oh ini 1. Ya udah sini. Ini habis itu baru diukur. Iya taruh penggarisnya. 0-nya di bawah. Ya. Nah situ. Kalau boleh hadap. Tadi kan udah coba penanya. Tadi kita udah mengukur kan sebelumnya. Nah di sini. Nah lurus. Ininya kan, ini mah Enggak penting lurus aja ya. Kan yang diukur ininya. ininya ya Bu. Soalnya sama tinggi ini ya Bu. Iya. Kelihatan betul banget. Normal. Dibendung ini kelihatan dibendung. Berapa? Juga kalau mau normal 1 ya. Yang penting lurus 90 derajat. Ingat, jangan lama menghabiskan waktu. Udah bener. Lurus ya. 1,5. Udah, 1,5. Oke, 1,5 jadi berapa? 6,5. Kan normal nggak? Normal. Ya lanjut, apalagi? Normal, yes. Langsung taruh, masukin. Dan berantakan. Nah, Langsung mengukur CRP kan Bu? oh iya, si Arti silakan. Selanjutnya mengukur CRP itu pastikan tangan atau kaki pasien berada di posisi jantung untuk hasil akurat. Oke. Ini kepala agak tinggi nggak Bu? Nggak apa-apa. Ayo, Lalu tekan ujung kuku, ujung jari atau kulit dengan lembut namun kuat selama 5 hingga 10 detik. iya, oke. Jajar jantung maksudnya sama, nggak di bawah, nggak begini, maksudnya Lurus gitu, ya, lurus gini. Ayo ukur artinya. Pencet, boleh jempol, boleh telunjuk. Boleh, pencet berapa detik? Kurang dari 10 detik. Nekennya 5 sampai 10 detik. Baliknya kurang dari 3 detik ya. Normalnya kurang dari 3 detik. Ada yang bilang kurang dari 2 detik, tergantung referensi, tapi nggak lebih dari 3 detik. Ada referensi yang mengatakan kurang 2 detik, ada yang 3 detik, tapi tidak lebih dari itu. Ini agak 5 detik itu dalam hati aja, kan 5 sampai 10. Ya, 7 lah kena gini. Oke. Dia kan kalau dipencet putih semua kan. Nah, kalau ini dia akan baliknya cepet. Maksudnya yang putihnya itu baliknya cepet. Oke, ngitung serti pegang aja sendiri jarinya. Oke, lanjut. Ngapain? Lalu memonitor tekanan darah, MAP, EKG, saturasi oksigen, heart rate, respirat, RR, dan suhu. Lalu nyalakan monitor. Ingat, udah kepasang belum kabelnya? Entah saking groginya nggak nyala-nyala apa ya, down on off. Udah di situ angkutin aja tuh. Nyalakan monitor, memposisikan pasien semi polar atau posisi lain, membuka baju pasien, Pasain pasang dulu sayang tadi sebelum lain kan. Sambil aja. Ini sekali aja ya Bu. Sampai nyala aja pokoknya. kenapa meledak gitu. Kalau belum nyoba jangan nyoba pas lagi ujian nggak nyala aja, mesti nyoba masing-masing.
Jangan menganggap mudah, masih dipelajarin dulu. Satu orang masih belajar beberapa kali. Potensialnya nggak Ada, nggak apa-apa, nanti sebutin aja. Kalau yang canggih itu dia bisa masukin namanya, registernya dia bisa. Dia bisa diukur berapa jam sih kita mau pasang tensinya. Jadi apa perlu dipasang? saturasi. Oh, tekanan darah. Tekanan darah kan potensi. Tekanan darah. Ya nanti disiapin tekanan darah. Ukur tekanan darah tadi maksudnya nggak ada. Ukur tekanan darah gimana caranya? Pasang di sini nih. Berapa jari? 3 jari. Oke, anggap udah masang. Lanjut. Lalu MAP sama MAP itu rumusnya gimana? Min arterial pressure tinggal tengah-tengah berapa nilainya? Ya, di SD aja sistol tambah 2D bagi 3. Jadi itu merem. Jadi jangan sampai nggak ada yang tahu. Yang lainnya benar itu nggak tahu nggak jadi lulus. lalu EKG, Bu. Ayo pasang EKG. Ingat, ternyata di sini EKG-nya dulu kan saya pernah kalau EKG itu ininya dirapiin, jangan buang waktu. Ini ada nih bacaannya RA yang mana? Ingat kalau R itu kanan. Belum belajar EKG ya? Udah. Itu nah. RA itu kan ternyata nih beda-beda warnanya, yang RA yang mana, yang RL yang mana nih. Supaya enggak kalian makan waktu mau ujian masih ngeliatin begini, nempel-nempel itu belakang. Jadi masih satsep gitu. Mana guntingnya, mana sih bagi gunting dong? Hati aku sakit. Traumatis. Nih, ini kan pasti tertutup. Ini yang namanya R itu pasti di atas, right ya, kanan. Jangan melambung begini, keriting berarti barang nggak dirapikan. Nih, jadi kalau EKG monitor tuh gampang, nggak kayak satu iga gitu, nggak. Kalau EKG dia aja nih kanan, kiri, tengah. Tapi jangan ngabisin waktu kamu yang tetap terbalik, liatin yang R mana. Saya ngajarin apa ya, warna kayak gitu gimana waktu itu saya ngajarin warna nempel. Apalin warnanya dari sekarang, jadi nggak usah ngeliatin kayak gini dulu, R mana ya gitu. Udah berapa lama waktunya, dia langsung mesti berganti. Jadi pakai strategi. Ini ingetin nih yang R yang mana, ini LL nih di sini. Ini apa ini? LA, Bu. Hitam putih. Ini apa? Hitam, Putih ya? hijau, merah. Ini di bawah Iza. Kan kalau kamu ngerjain kesen liatin satu-satu berapa lama tuh yang habis waktunya? Kan tetap ujiannya menggunakan ini kan, di ruangan menggunakan monitor merek ini kan. Nggak pernah sih dalam satu hari monitor ganti-ganti pindah ke ruangan tuh, nggak pernah. Karena rusak, dia nggak boleh banyak ganti-ganti. Ini bagaimana teman-teman nanti cepet, jangan ngabisin waktu buat masang EKG nih. Kanan apa sih? Putih, hijau, nih hitam, merah, coklat tengah aja. Jadi jangan ngabisin waktu ngeliatin satu-satu. LL kayak gini tuh lama. R itu kanan kodenya, L itu Kiri. kalau A itu atas, V itu tengah. Jadi jangan ngabisin waktu buat ngeliatin kayak gitu. Coba masukin pasang betul ke dalamnya. Jadi biar kelihatan gambar EKG. Jadi itu strateginya, jangan ngabisin waktu untuk ngeliat-ngeliat kayak tadi. Cuma buat masang aja udah ngabisin waktu berapa detik. Hitam, putih, merah, hijau. Kamu rapiin biar rapi, tapi cepet aja. Suara apa ini?
Jadi jangan habisin waktu mengutang-atik EKG, yang lainnya belum dikerjain, waktunya udah habis. Enak aja, masih muda, masih bagus. Boleh, tapi biar rapi. Arah tuh berarah. Nah, ada atas. Ada kata dikit. Ini lihat ya, pasangnya. Nah, di atas. Di atas. Jangan kebalik ya. Jangan dorong-dorong Ini ini biar rapi, ke atas semua. Ada sini ini sejajar nih, kurang sejajar nih. Sakit tahu. Sakit. Makanya jangan kita jangan salah. Nggak apa-apa. Ayo. Yang penting kan menempelnya. Oh, di tengah. Di bawah. Ya situ boleh iga bawa iga. Nah sini. Ide di sini ya. Di bawah sini ya sini. Iya. Lalu saturasi oksigen, Bu. Jauh-jauh. Jangan itu. Dulu Lipnya lepas dia bilang karena ininya nggak ada, ini robek-robek semua. Sebanyak ini. Nanti aja. Tapi nanya itu ada di situ. Nanti ganti aja ya. Ini buat muter-muterin pilih nanti. Itu saturasi oksigen. Pasangnya. Itu ada. Ini untuk ngatur alarm. Dia mau alarm kita berapa? Ya lanjut ya. Saturasi oksigen, Bu. Ya, saturasi oksigen. Nah, saturasi oksigen itu ya pasang di saturasi oksigen. Yang ini aja nggak apa-apa, walaupun nggak ada jangan yang ini aja. Yang urusan nanti ya. Kemarin bisa ini. Ini kenapa kelintir-kelintir? Nanti dirapihin ya kabelnya. Nanti kasihan kalau kemana ujian begini ngabisin waktu. Ya. Bukan nyala? Nyala? Nyala nggak? Nyala, Bu. Oh nyala bisa berarti. Kok bisa, orang kemarin bisa kok. Belum masuk kali dia lama. Iya, kemarin kata Sipen juga nggak bisa sih Pet. Bisa Karin? Nah, itu bisa. Itu bisa. Ada. Ini lanjut. Apa lagi? Heart rate, respirasi rate. Terus suhunya? Iya, Bu, sama suhu. Nah, suhu ini di aksila ya, di keteknya. Bisa di aksila, bisa di bawah punggung. Tapi di aksila, di ke dalam ya arahnya ya, jangan salah. Iya, tempelin. Ya pasang aja kan ada itunya, dok, ada alkohol kan.
Cuma jangan Jangan sampai bau ketek lo ya. Derek. Pakai dioxide gak? Iya itu. Coba pakai ini ya, nanti lo lap biar nggak bau ketek. Iya, nanti lap sendiri. Ih, bau. Diganti ya biar nanti tapi Take 2 kali ya. Enggak ngeklik nih sama ini. Arbonya beda nih. Ini yang ini. Nggak masuk. Harusnya sama di kartu nih. Beda ini ya. Ntar iya. Nanti minta sama itunya orang labnya ya, bagian alatnya. Nah, ini arbonya yang kliknya yang mana gitu. Kemarin bisa loh. Ini karena ini nggak terpasang, jadi di situ bilangnya lead off ya. Jadi ya dibilangnya ini lead off. Nanti cari aja, minta kabarnya. Pak ini kok arbonya nggak sesuai gitu. Ada yang lebih kecil kemarin. Nah, terus Ntar bisa kita kalau coba. Oh iya, coba di dalam. Coba di dalamnya. Yang ini diganti Bu. Ntar. Udah biar aja mungkin dia lama. Terlalu deh. Diganti kali Bu. Iya, pinter. Bisa jangan video aku. Enggak kena. Ada ininya dia, ininya udah macam. Di mana ini? Dep. Iya. 12,5 ya? Ternyata udah dipasang. Udah ya. Nanti liatin ya. Tadi berarti belum dipasang, belum dilihat-liatin. Sabar. Terus lagi apa lagi? Siapa lagi? Ini dirapihin ya, nggak bisa kayak Iya gitu. Bu, nanti diberesin. Jadi teman-teman nggak tahu nyiapin ventilator apa, kayak tadi bolak-balik ternyata belum dicolok.
Udah lanjut. Selesai. Udah sampai sini. Tinggal pantau nilai yang tertera pada menit. Oke, pantau yang tertera ya. Nah berarti, nanti pada saat tadi mengukur MAP ini tensinya nggak keluar karena tensinya nggak ada ya. Tapi tetap nanti dipasang tensinya ada. Kemarin saya buat dari Usada nggak sesuai ininya, beda merek. Kemarin saya bawa beda merek. Nah jadi ini EKG. Ini EKG-nya ya. Pada saat ditanya gambaran EKG-nya apa? Sinus ritem atau irama sinus. Kalau ditanya apa menguji gambaran EKG-nya apa? Sinus ritem atau irama sinus. Apa alasannya kok dibilang irama sinus? Apa kriteria irama sinus? Heart rate-nya berapa nih heart rate-nya? Antara 71 atau 89. Kriteria irama sinus adalah nilai normalnya sinus itu yang paling normal, sinus ritem. Heart rate-nya antara 60 sampai 100. Berarti dia normal kan, sinus ritem. Berarti dia memenuhi kriteria sinus ritem. Karena heart rate-nya antara 60 sampai 100. Kriteria yang kedua, iramanya teratur atau reguler. Istilah teratur dan tidak teratur atau reguler dan irreguler itu istilah dalam EKG. Kenapa kok dibilang iramanya teratur? Ingat, karena jarak antara R nih, R yang tinggi kayak sutet nih R, karena jarak antara R ke R-nya sama. Kan tadi nanti disuruh print ya. Misalkan disuruh print, ini ada printnya nih, ada gambar printer. Nih, ini keluar di sini. Cuman di plester kayaknya nih. Tapi kemarin keluar. Error. Saya kok printnya nggak bisa keluar. Jadi tahu ya kenapa dibilang reguler? Kalau ditanya gimana ngitung kok tahu R-nya sama, kan ada penggaris. Diukur nih R-nya ditandain kan pakai penggaris kertas, bukan penggaris ini. Jadi nggak bisa nandain. Ini contoh nih kertas. Pulpen mana pulpen sayang? Harusnya di print biar lebih enak ya. Di ini juga bisa nih. Ini R kan? Ini R-nya di sini, yang keduanya di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Biar tetap sama, geser ke sini. Sama nggak sih jatuh R-nya ke sini lagi? Jatuh nggak sih R ketiga di sini, ke sini. Nah, itu namanya teratur atau reguler. Kriteria yang ketiga adalah setiap gelombang P selalu diikuti gelombang Q, R, S, dan T. Ini P-nya yang paling depan, Q, R, S, dan T. Jadi itu kalau ditanya, iramanya apa? Sinus ritem. Kenapa sinus ritem? Matranya antara 10 sampai 100. Iramanya reguler. Setiap gelombang P diikuti oleh gelombang Q, R, S, dan T. Kalau ditanya P-nya normal. Normalnya berapa? Paling tingginya berapa sih P, lebarnya si P berapa? Tapi biasanya nggak sama. Tapi mungkin ada juga penguji yang bilang hanya begitu, ada aja. Gelombang P-nya tingginya 0,3, ke atas berapa, ke samping berapa, masih ingat? Ke atas 0,1, 3 kotak, ke samping 3 kotak, itu P. PR-nya, PR intervalnya normal. Berapa PR interval normal? 0,3 sampai 0,20. 3 kotak sampai 5 kotak. Misalkan cukup, itu aja udah cukup. Heart rate-nya, kriteria apa, gambar EKG-nya apa? Sinus ritem. Kenapa dibilang sinus ritem? Heart rate-nya 60 sampai 100. Antara heart rate-nya dia 85 Bu, normal. Jadi sinus ritem itu antara 60 sampai 100. Iramanya teratur atau irreguler. Setiap gelombang P diikuti QRS. Kalau P-nya normal berapa? Tinggal dibaca. QRS-nya normal berapa? P ada di buku semuanya di situ.
Kriteria sinus ritem masih apa? Apa sih sinus ritem? Apa? Gelombang P berapa? Di situ nggak ada tuh di buku itu. Saya tahu nomor gelombang P belum ditulis. Tinggal cari. Panjangnya 0,3, lebarnya 0,12. Tiga kotak ke atas, 3 kotak ke samping, itu P. PR interval ada di situ, KRS ada di situ. Jadi tinggal nambahin P aja, normalnya berapa ada di bukunya. Karena ditanya itu, penguji nggak akan jauh-jauh nanyanya seputar itu. Siap. Tadi MAP itu MAP gimana? Nah, tapi nanti potensinya ada, itu udah langsung terpampang di sini MAP-nya ada ya. Tapi nanti ditanya nih, misalkan MAP-nya berapa gitu. Oke. Apalagi tadi? Apalagi soal hemodinamik? Oke, tinggal nulisnya ya. Oke. Udah apalagi ya kayaknya instruksinya? Udah. Kalau udah gimana penutupannya? Closingnya? Nah tadi udah ya Pak, udah dipasang, izin cuci tangan. Tapi itu mesti dilakukan kan nanti apa nilainya sampai sana. Baik Pak, saya izin mau pas alat terlebih dahulu ya. Saya sudah tidak melakukan. Saya melakukan pemasangan ya Pak, pemasangan beberapa alat. Saya izin. Oh ya udah diisi sama kelompok lain. Udah ada. Ya pakai yang ini yang udah ada aja. Banyak kan mana dia yang udah diisi. Sayang. Mintul Ti yang Jadi kalau ujian mesti punya pulpen warna-warni. Karena tiap kode suhu, napas itu beda. Pulpen warna-warni. Nggak ada yang nggak bawa kalkulator silakan, tapi rumus mesti ingat. Pasti sesuai dengan kasusnya si pasien. Kalau di soalnya ada suruh pengkajian, jadi jangan tiba-tiba langsung aja melakukan. Boleh identifikasi harus. Kan nanti lihat kasusnya kan dipinjat gitu. Pengisiannya yang kemarin ya? Ini gimana kemarin? Nah, harus ya pulpen warna-warni. Di sini itu diisikan, lihat di sini ada kesadarannya. Kesadarannya tulis di sini berapa? Tadi kesadarannya nih, Glasgow Coma Skill-nya berapa? 4, 6, 15. Bukan mata, motorik, IMP. Kita EMP kalau kita mata, motor, verbal atau motor, verbal. Ini totalnya berapa? Nah nanti nilai kuantinya, walinya tulis dia kompos mentis apa soporus. Kompos mentis. Bisa diingat ya, siapa tahu nanti yang dikasih pantom dia diem aja. Bisa koma. Oke, tulis di sini. CPP-nya berapa kan tulis ini kan CPP atau PAP strip ganti JPP. Untuk khusus yang di sini ganti JPP. Tulis ini sampingnya, kan kita nggak ngukur CPP tapi JPP, tulis positif berapa. Nah, besar pupil tadi kan kita nggak ngukur ya, nggak ngukur. Nah terus yang diukur nih CRT, di CRT juga nggak ada tulisannya kan? Nih tulis strip CRT berapa. Lalu O2 saturasi di sini mesti ditulis di samping aja, tulis nih strip 98 strip di sini O2 sat. Tulisannya di samping JPP disilang, dikasih tanda strip. Jadi didokumentasikan. Kalau untuk mengukur, misalkan ini makanya masih ada tanda warna-warni, tekanan darahnya sistol nih. Silang ke atas sistol. Ke bawah nih tekanan darah langsung ngambil garis lurus. Nadi bulat merah. Kalau suhu kita kan pakainya aksila kan, biru. Respirasi silang hijau. Jadi mesti penyulupan warna-warni kalau ditulis kayak gini, karena beda. Silakan nanti dipelajarin. Lihat, kalau nggak lihat nggak tahu bagaimana. Cara ngisi aja tuh di situ bagaimana tensi, suhu. Kalau tensi terang ke atas, sistol, diastol, ditarik garis lurus. Coret-coret nggak apa-apa kok, buat latihan selembar nggak apa-apa. Tiap orang ngeliat ngisi bagaimana tulis, akan lebih enak langsung mengimplementasikan daripada mengawang-awang. Nanti pas ujian dapat itu udah stuck, nggak ngapa-ngapain. Bisa?